Marketplace-nya iCoin yang bakalan rilis kapan, Kak? Minggu depan di website kita. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang masih megang iCoin versi 1, bisa kalian swap ya, bisa kalian convert ke iCoin versi 2 di website-nya kita. iCoin. Nah, jadi kalian yang masih megang iCoin versi 1 bisa di swap di sini ya ntar. Nah, kemudian ini untuk preview. Itu dia, white papernya itu kita harus mempelajari dulu. Orang dengan pengalaman yang sangat sedikit dan tidak memahami apa itu cryptocurrency, mendirikan suatu token, akhirnya mengalami kerugian. Itu adalah sebuah kepastian yang niscaya terjadi. Kenapa? Dia tidak memahami apa itu cryptocurrency, dia tidak memahami teknologi, dia tidak memahami keadaan pasar kripto seperti apa. Bahkan dia tidak tahu sebenarnya kripto itu apa sih sebenarnya kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech TV. Ya teman-teman, ini ada yang bertanya kepada saya tentang masalah iCoin ya. iCoin yang dimana teman-teman udah saya coba telusuri dan di Instagramnya yang ternyata menghilang. Ini untuk mengingatkan ya teman-teman. iCoin ini ya token yang ya ibaratnya dia menumpang basis koinnya itu pada Binance. Ini akan saya ceritakan tentang Binance-nya ya. Jadi Binance-nya ini ya dalam tanda kutip sekarang sih masih bisa menopang, cuma ya bermasalah juga. Kayak teman-teman biar ingat teman-teman bisa lihat video berikut ini tentang iCoin-nya. Nah, teman-teman sebentar dulu. Jadi kenapa saya bahas ini? Ini karena ada komentar teman-teman, tolong Bang itu bahas lagi iCoin itu perkembangannya bagaimana. Kayak kita lihat dulu videonya ya. Setelah itu baru kita bahas. Yuk, check it out. Nah, sekarang kita lagi mau preview NFT Marketplace-nya iCoin yang bakalan rilis kapan, Kak? Minggu depan di website kita. Nah, tapi sebelum itu, buat teman-teman yang masih megang iCoin versi 1, bisa kalian swap ya, bisa kalian convert ke iCoin versi 2 di website-nya kita. iCoin. Nah, jadi kalian yang masih megang iCoin versi 1 bisa di swap di sini ya ntar. Nah, kemudian ini untuk preview e-market kita. Atau NFT marketplace kita. Nah, ini sekarang tulisannya masih coming soon ya. Tulisannya masih coming Tapi soon, minggu depan tapi insya Allah udah bisa di-buy. tulisannya akan berubah menjadi buy dan teman-teman bisa langsung beli buy NFT dari iCoin. Terus buat apa NFT-nya ntar? Nah, kita juga lagi garap yang namanya staking. Jadi teman-teman yang sudah punya NFT-nya bakal bisa di staking dan nanti bisa dapat earning dari sini. Bisa dapat earning berupa iCoin. Yeay. Wow. Udah gak sabar banget buat rilis insya Allah. Doain terus iCoin dan support terus iCoin. Tunggu minggu depan. Oke, itu videonya teman-teman. Jadi teman-teman, ini ada berita yang sangat menarik menurut saya. Jadi setelah FTX atau misalkan ada Luna juga yang akhirnya ditangkap juga beberapa orangnya, terus FTX juga ditangkap juga, dan merugikan orang itu nggak kecil, itu ratusan triliun. Dan pertanyaannya adalah berapa sih orang yang dalam tanda kutip dirugikan oleh Wilda Mansur, dan kenapa hukum di kita ini masih belum bisa mengarah ke sana, bahwasanya ini bisnis ini bagaimana gitu. Kan nggak bisa nih asal, itu kan kesepakatan, itu kan permohonan sendiri, sementara regulasinya nggak ada. Dan itu dilakukan di Indonesia ya, saya nggak bilang itu dilakukan di luar negeri. Kalau dilakukan di luar negeri is oke lah. Dan ini katanya berkantor di Jakarta tanpa izin, dan di sana terjadi adanya pengumpulan dana melalui dalam tanda kutip melalui koin. Terus keduanya di sana ada kerugian yang unsurnya kesengajaan menurut saya kayak gitu. Jadi kerugian yang unsur kesengajaan karena apa? Ya ternyata proyeknya nggak dijalankan gitu. Jadi unsur itu unsur kesengajaan gitu, nggak dijalankan, artinya ya sampai sekarang proyeknya nggak ada, malah hilang. Nah teman-teman, sebelum saya ngebahas itu lagi ya, kita bahas ini tentang Binance ini karena ya itu dia, karena menumpang di koinnya itu di Binance. Saya akan bacakan dulu nih. Ini dia beritanya, ini belum lama sih sebenarnya. Ini
ya bulan lalu sebenarnya, cuma belum lama. Binance di AS tutup, begini nasib investor kripto di RI. Nah teman-teman, saya perlu cerita ini ya karena saya yakin token itu, ICN itu tidak akan rebound gitu. Kalau misalkan ada cerita kayak gitu, nanti akan rebound, itu mustahil itu. Jakarta, CNBC Indonesia dalam keterangan terbuka pada hari ini Jumat 9/6/2023 di Jakarta, CEO Indodax Oskar Darmawan, kita tahu lah Oskar ini, mengatakan bahwa investor kripto Indonesia aman dari sentimen negatif di level global akibat The Securities Exchange Commission (SEC) yang menggugat Binance. Dikarenakan perdagangan kripto di Indonesia diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka, sehingga investor yang melakukan transaksi jual beli pada kripto exchange yang berada di bawah pengawasan Bapeti terjamin keamanannya. Nah, ini dia. Kripto yang di bawah naungan Bapeti itu aman. Ini menurut berita ini ya. Nah, tapi sementara Ecoin kan tidak. Saya pernah ke Bapeti itu sendiri dan mereka memberikan rilisnya nggak ada itu nama Ecoin, dan itu tidak. Artinya ya pertama nggak aman dan yang bersiko, dan sekarang ya nggak ada masalahnya. Kita lanjut dulu ya. Bapeti memberikan perlindungan kepada investor melalui akses terhadap kripto exchange yang terdaftar. Ditambah rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengatur regulasi mengenai jual beli kripto. Oskar memastikan pasca global kripto secara keseluruhan juga menunjukkan keadaan yang tetap baik. Exchange terregulasi di Jepang. Exchange terregulasi di Jepang seperti Bitflyer tidak terkena isu SEC. Justru investor bisa memanfaatkan penurunan harga kripto ini untuk mengumpulkan aset sebanyak-banyaknya, ujar Oskar. Selain itu, PT Indodax menyarankan bahwa investor pemula yang baru terjun ke pasar kripto untuk memulai dengan mempelajari analisa fundamental kripto. Salah satunya mempelajari white paper kripto. White paper kripto dalam kripto merupakan sebuah penjelasan detail dari project, token, atau koin kripto. Di dalam white paper biasanya berisi nama tim yang terlibat dalam pembuatan kripto tersebut, roadmap yang akan dijalankan, teknologi yang digunakan, serta permasalahan dari sosial, ucap Oskar ya. Oskar juga menyarankan kepada para investor untuk memperhatikan poin paling utama dalam membaca white paper, yaitu tanggal tertulis pada dokumen tersebut dan juga siapa penulisnya. Oke teman-teman, tentang white paper ini katanya kan orang itu menilai karena ini adalah anak artis ya, anak ustadz gitu ya, anak ustadz, dan dia juga punya follower banyak, dan masa sih orang seperti ustadz gitu atau misalkan seperti Wida itu mau nipu. Nah itu dia white papernya, itu kita harus mempelajari dulu. Orang dengan pengalaman yang sangat sedikit dan tidak memahami apa itu cryptocurrency, mendirikan suatu token, akhirnya mengalami kerugian. Itu adalah sebuah kepastian yang niscaya terjadi. Kenapa? Dia tidak memahami apa itu cryptocurrency, dia tidak memahami teknologi, dia tidak memahami keadaan pasar kripto seperti apa. Bahkan dia tidak tahu sebenarnya kripto itu apa sih sebenarnya, kayak gitu. Sehingga bagaimana dia bisa memberikan suatu blueprint yang bagus untuk perkembangan kripto yang akan diciptakan, walaupun di belakangnya ada tim engineeringnya tentu ya, ada tim IT-nya gitu. Tapi ketika dia otaknya ada nggak mixing dari kripto ini ya, jadi nggak mix gitu dengan kripto ini, apakah mungkin dia itu bisa mengerti ke depan kripto ini harus bagaimana? Kan itu nggak rasional gitu. Apalagi dia bukan orang IT juga, dia juga masih muda gitu, terus nggak ngerti basicnya tentang apa itu kripto gitu. Sulit lah. Bagaimana sih kripto harus menciptakan suatu teknologi ini, diciptakan untuk membuat suatu rangkaian bisnis gitu. Oke, ada tim, ada penasehat, tapi tetap tim penasehat itu tergantung leadernya. Bagaimana leader ini membuat suatu kerangka berpikir yang nantinya dijadikan blueprint untuk ke depan gitu. Sehingga
ya kondisi perusahaan ini akan terus berkembang dan terus melesat ke atas. Sementara hanya karena dia seorang anak mustad ini, dan dia seorang yang mungkin followersnya banyak, dia menciptakan itu tanpa berpikir ini sih mau ngapain gitu. Dia ikut pameran, dia ikut apa kayak gitu, tapi dia sendiri nggak paham sebenarnya kripto itu seperti apa. Kan sulit lah, itu mustahil gitu. Dan akhirnya jadilah seperti ini ketika rame-rame kripto itu muncul. Dia memunculkan ketika dia meraup uang begitu banyak, dia bingung mau ngapain sih setelah itu ya. Walaupun dia pameran, pamer inilah pamer itu, tapi kan faktanya nggak ada proyeknya, nggak terbentuk, nggak apa, akhirnya hilang. Dan anehnya juga di sana tidak ada pemberitahuan, mohon maaf proyek yang saya bangun saya hentikan ini karena alasan ini, dan kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan ini. Nggak ada sama sekali. Padahal itu ketika launching itu dipamerkan di media. Bagaimana wujud dari satu bisnis yang ada di Indonesia ini hanya dilatar belakangi oleh mustad dan kayak gitu, merugikan banyak orang tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Itulah kenyataan bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang mulai berpikir, saya nggak katakan saya bilang berpikir, mulai berpikir aja, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih rekan bisnis gitu ya. Karena ini penting teman-teman. Kita memang nggak bisa berbisnis sendiri, tapi kita bisa memilih siapa yang menjadi rekan bisnis kita. Contoh, bisnis kita misalkan dengan investor gitu ya. Kita kerjasama, setelah itu uangnya kita kumpulkan, kita membeli barang-barang dari China. Kita juga harus tahu reputasi mereka apa gitu. Atau kita impor gitu, atau ekspor-impor itu ya terjadi. Seperti itulah teman-teman. Atau misalnya kita bisnis, kita bikin plan, kita bikin IO, atau kita bikin restoran, itu semuanya harus melihat latar belakang si rekan kita ini. Kalau tidak, ya kemungkinan 90% bisnis itu nggak berjalan. Oleh karena itu, ketika latar belakang wilayah ini bukan sama sekali seorang IT, dan ya menurut itu ya saya gitu ya, bukan sama sekali orang IT, dan dia juga nggak memahami satu entitas kripto ini seperti apa gitu ya terjadi kerugian lah. Dan anehnya media ini nggak menyinggung tuh gimana sih kabar tentang kripto ini, hilang begitu saja. Harusnya ini media juga bertanggung jawab, karena media juga yang meramaikan itu gitu loh. Soal polisi saya nggak akan ngarah ke sana ya. Polisi karena kan begini, ini kan sifatnya delik aduan, jadi kita nggak bisa memaksakan polisi untuk seperti itu gitu, untuk menghakimi begitu saja, karena ini sifatnya delik aduan. Yang bisa dilakukan adalah Bapepti. Bagaimana sih Bapepti menegurnya, terus bagaimana OJK ini memastikan uangnya itu memang digunakan dengan baik. Tapi ya sudahlah, itulah hukum di kita. Oke, sampai di sini teman-teman, saya ingatkan itu tadi ya, ini kepentingan bersama. Jadi ini cuma sekedar pembelajaran. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.